menghormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Lempuyanga. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyanga, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Lempuyanga Station. If you end your trip at Lempuyanga Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. Lempuyangan. Kamu mau kemana? Nggak tahu kan? Sampai Yogyakarta. Jam segini tak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan malam hari ini kita bisa silaturahim ke masjid yang menjadikan barometer haluan dan percontohan buat kami juga di Jakarta, di Depok. Salam desa kita limpahkan kepada malam hari bisa Muhammad SAW dan sahabatnya. Kita menemani segenap para jajaran pengurus DKM Masjid Joko Karian, Bapak Kiai Haji Muhammad Jajir, apa ya, beliau. Ya, dan Saya Imam Supardi. Ya, tadi Imam Supardi tadi apa juga begitu agak mendadak. Ya, dalam rangka silaturahim dan ada kita sekalian jalan gitu ya, tadabur alam lah gitu. Jadi kami memperkenalkan bahwa kami bagian dari kelompok di sana seperti Gerakan Cinta Masjid atau GCM. Kegiatan subuh keliling alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya perkenalkan ini salah satu dewan pembina kami, Bapak mantan lurah di sana, Bapak Haji Iskandar SAG, ini Pak Kiai Ustaz Ahmad Walidin SAG MM, ini Ustaz Dr. Andes Haji Asbullah, ini Ustaz Dr. Haji Asad Maulid Nasir, ini Pak Kurdias Setiawan Esa, Pak Faisal Firmansyah STP, ini Pak Sofian, Pak Budi, Pak Bagus Purwanto, beliau orang sini kayaknya nih, SPDI ini orang Jawa Tengah. Ini Pak Tri Juliansah, kebetulan beliau kita ada bagian publikasi dan dokumentasi dan PR dakwahnya. Beliau juga sebagai bagian dari YouTuber juga. Dalam rangka, mohon maaf ini dengan mohon kerendahan hati, sangat bukan mendadak juga sebelumnya agendanya kalau dikalahkan karena memang kita naik kereta api ya gitu. Jadi sebetulnya udah sebulan yang lalu lah kita agendakan, tapi yang memang sifatnya kita nggak terlalu formal untuk hadir ke sini. Dan kalau saya alhamdulillah yang keempat kalinya berulang sempat satu malam itu 4 waktu salat lah kali subuh saya di hotel waktu itu. Jadi ini sekedar mungkin merefresh kembali dan mengajak teman-teman yang memang banyak lebih banyak berkecimpung di kemasjidan. Ada DMI, gitu, ada PRNU, ada MWCNU, terus ada juga dari Gerakan Cinta Masjidnya, MUI-nya, ketua MUI juga sedianya hadir, tapi karena ada waktu yang sangat tidak bisa tinggalkan, kita sebenarnya 12 orang. Akhirnya mereka membatalkan karena agenda yang tidak bisa tinggalkan juga.
Mungkin itu sekedar pembuka dari kami mengenalkan semua, nanti para hasanin, para guru kami juga mungkin salah ingin share sedikit lah, dan tidak juga mengganggu waktu yang terlalu lama karena kita juga mungkin pengen istirahat gitu. Nanti salah subuh kita bisa di sini lagi ya, kita bisa di sini lagi. Mungkin ada kiat-kiat yang disampaikan berkaitan dengan bagaimana ini begitu makmurnya masjid. Saya 2 tahun yang lalu di sini sempat bawa buletin bukunya juga, ya saya jadikan acuan karena belum kita di DMI juga memang sedang coba menggerakkan jamaah untuk bisa seperti ini. Mungkin hanya itu dari saya secara pribadi, mohon berkenan maaf yang sebesar-besarnya mewakili para asatidz yang lainnya, dan kami mengucapkan ribuan terima kasih nih, begitu disambut dengan luar biasa. Walaupun hanya sekedar beberapa hitungan jam kami informasikan, dan kami juga mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari pertemuan kita, silaturahmi minimal kami panjangkan umur kita, ditambahkan rezeki kita, dan paling tidak kita bisa mengimplementasikan bagaimana seperti ini di wilayah kita juga. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sugeng rawuh, selamat datang di masjid kalian. Alhamdulillah, syukur atas nikmat dan karunia-Nya, utamanya maksiat dan kesempatan bagi umat Islam. Kalau tidak siap, tidak mungkin sampai di sini. Luar biasa nikmat sehat dan punya kesempatan itu. Kita gunakan bulan silaturahmi ini di masjid kalian. Ya, kenalkan saya nama Imam Supardi. Saya diamani di Biro Pembinaan Mualaf kalian. Saya aslinya juga pendatang di sini. Saya kelahiran di Seragen, lama bekerja di Kalimantan Timur, tepatnya di Bontang. Mungkin Bapak ada yang juga di sana ada 2 perusahaan besar, perusahaan Pupuk Kaltim dan Airline Sini sampai. Kebetulan saya di Pupuk Kaltimnya 2020 saya pernah tugas. Begitu saya di sini, teman-teman pada tidak benar saya dimasukkan ke dalam kepengurusan. Maunya saya jadi aktivis saja, aktivis jamaah saja maksudnya. Ternyata teman-teman menghendaki saya bergabung di kepengurusan kekuatan berusaha. Saya di BUMN tidak pernah tugas, ternyata ketika kita pulang ke Jogja diterima lagi di BUMN, ya jadi pernah tugas ya, bekerja untuk masjidnya. Ya, saya sama Tidianis Bismillah ya kan bekerja bisa pensiun karena dakwah nggak boleh pensiun. Ya, itu bagian dari dakwah, maka kita tanyakan saja. Nah, kebetulan di sini bironya kan banyak Pak, 29 biro, sehingga kita kalau nggak buka supaya di sini tidak apa ya. Nah, karena moga minum masing-masing anggota biro itu ada yang 9, ada yang 10, termasuk hal ini masuk biro manajemen masjid. Kamu melayani hati biro Taliban ini masuk ke biro manajemen masjid. Manajemen masjid ini anggotanya paling banyak, karena ustaz kita juga tidak semuanya punya waktu yang luang. Ada yang masih bekerja, ada yang aktif di kantor dan sebagainya itu. Maka ketika tamu siang datang dan sebagainya harus ada yang standby. Nah, di sini di kantor ada satu yang standby di
dia dibuat di Baitul Mal, maka tidak ada tamu jalan kecuali hari Ahad dan yang lain dia libur, kita yang standby. Mengenai cara memakmurkan masjid mungkin sudah banyak yang hafal ya. Jadi tidak asing lagi. Mungkin malam ini mungkin kita sering apa yang mungkin perlu bisa tanyakan karena kalau ini semuanya mohon maaf bagian dari takmir semua. Iya. Pecinta masjid semua. Iya. Dari takmir. Terus repot ini udah ada air. Nah, ini biar hangat-hangat. Ya mungkin yang program-program yang kita tasarufkan aja yang kita diskusikan di sini. Kalau kurang nanti bisa kita sharing tanya jawab karena kita juga masih berikhtiar mencoba melayani yang terbaik untuk umat. Di antara program-program tasaruf kita adalah menyalurkan zakat uang itu dan juga bantuan pendidikan kita yang berapa. Bantuan pendidikan itu banyak tamu menyarankan bahwa Masjid Zulkarnain ini punya sekolahan atau punya lembaga pendidikan yang bisa mengembangkan dakwahnya karena ternyata urusan pendidikan juga tidak mudah. Iya, bagian dari dakwah ya. Yang kita lakukan sementara ini adalah mensupport lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sekitar kampung Jogomedan. Jadi manakala ada jamaah datang ke masjid minta bantuan, Pak mungkin anak saya mau ujian, saya nggak punya tunggakan SPP, bolehkah saya pinjam uang masjid untuk membayar SPP anak saya? Anak sekolahnya di mana? Kelas berapa? Tunggakannya berapa? Nanti masjid yang meyakinkan mengecek di sekolah tersebut anak itu. Kalau memang betul di sana anaknya kelas ini bukan SPP mau belum bayar, ya masjid yang selesaikan. Nggak usah pinjam uang masjid, tapi masjid yang menyelesaikan. Jadi hal-hal seperti itu karena jamaah kita itu ya, kita yakin ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Terus yang menengah ke bawahnya apalagi di kota itu enggak sampai di minum gitu. Iya. Di kota itu kan ya kompleks sekali, tidak semua juga bekerja di kantor, tidak semua juga punya pekerjaan tetap. Maka ketika ada keluhan dari jamaah itu, maka masjid berusaha untuk bisa menyelesaikan apa yang dia inginkan. Sebenarnya juga bantuan beras rutin kepada 350 kakak. Dulu awalnya itu beras itu juga sedikit Pak. Kita edukasikan kepada jamaah, Bapak Ibu sekalian, sekiranya di rumah itu masih punya stok beras mungkin seminggu ke depan atau sebulan masih ada, kalau ke masjid tolong bawa beras jimpitan, nanti dikumpulkan di masjid. Setelah berasnya kumpul nanti dia dimanfaatkan oleh jamaah kita yang kebetulan hari ini nggak punya beras. Awalnya begitu. Nah, sama berkembang waktu, berkembangnya banyak yang juga memerlukan beras itu. Kalau ATM-nya masih ada ATM beras. ATM masih beras. Masih ya. Iya. ATM beras ini kan yang rutin sudah 350 kakak. Setiap pekannya setiap ngambil itu 2,5 kilo. Maka 350 kakak ini Kali 2,5 kilo ya. kali 2,5 kilo Per hari. per minggu. Minggu. Nah, itu kita jadwal semuanya, ada jadwalnya di sana. Terus KTP mereka kita rekam. Nah, kita set ATM ini 1/4 jam sesudah dan sebelum waktu sholat. Ya. Harapannya apa? Kita membantu mereka, meringankan beban mereka. Harapan kita juga mereka supaya mengenal masjid kalau yang belum sholat. Yang kedua,
harapan kita juga mereka supaya ikut memakmurkan sholat berjamaah. Iya. Kita bisa membantu mereka ke rumah-rumah. Kita antar pagi, katakanlah ini ada paket 50 untuk warga. Sambil kita pesan, Bapak Ibu ini ada bantuan sembako dari masjid, tolong nanti sholat zuhur berjamaah di masjid, nggih. Nah begitu nggih, dilihat, loh ini kok yang datang cuma 25 orang, yang 25 orang ini kemana? Ya kan nggak efektif. Padahal output yang mau kita dapat adalah agar mereka juga ikut memakmurkan masjid. Nah, mereka yang belum bisa sholat juga datang ke masjid supaya mengenal, oh ini toh masjid ini namanya. Lama-lama kan ya datang ke masjid, lama-lama kan orang itu kalau pertama kali datang ke masjid itu kalau nggak terbiasa itu kan canggung, canggung, dikoki apa ya, saya belum bisa ngaji, saya belum ini, nanti kalau ketemu orang gimana dan segala seperti itulah. Nah, dengan begitu, dengan dia biasa datang ke masjid ngambil beras itu nanti disapa teman dan segalanya itu akhirnya jadi akrab, lama-lama kepada ikut berjamaah. Banyak yang mencontoh bantuan-bantuan beras dan segalanya itu ya diantar ke rumah itu ya tetap aja masjidnya nggak bisa makmur. Kenapa? Ya karena mungkin perlu strategi siasat juga seperti itu, mendatangkan orang ke masjid itu memang gampang-gampang susah. Nanti kalau jamaah itu udah lama, kelihatannya ini yang udah lama sekali kurang meriah lagi ya. Suatu saat kita juga membantu sembako saat maghrib dan isya ada pengajian juga untuk mereka. Nanti mereka yang dapat bantuan sembako ini kita undang. Ketika dia berjamaah maghrib dan isya, maka ketika pulang nanti isya plus lauk pauknya. Tapi kalau dia datangnya hanya pas isya saja atau maghrib pulang dari sana, maka dapatnya hanya sembako saja. Karena di situ juga untuk mengecas pengajian pengetahuan tentang ibadah itu. Makanya di sini rame di antara maghrib dan isya itu. Beberapa bulan sekali kita adakan jadi pembagian langsung di masjid, sisa kita bagikan. Nah, jadi kajian-kajian itu supaya mengenal bahwa oh itu tuh yang dimaksud sholat dan segalanya itu kan tidak semuanya juga fokus pada ibadah sholat itu, harusnya kan harus fokus gitu untuk bekal kita sambung mati ya. Nah supaya mereka ternyata dengan adanya itu ya langsung bisa masjid, jadi masjidnya jadi mereka lagi mereka lagi. Dan juga jika ada misalkan musafir kehabisan bekal dan sebagainya itu ke kantor ini, Pak saya minta tolong dibantu, saya kehabisan, alasannya banyak lah, yang mungkin kecopetan jalan, mungkin kehabisan bekal, pulangnya kemana, ke Jakarta, pulangnya kemana, ke Surabaya. Masjid hanya bisa membantu berupa tiket bis. Kalau masjid dimintain uang, masjid nggak bisa mengeluarkan. Kalau bapak memang tugas di bekal mau pulang, ya saya berikan tiket bis sampai ke tempat tujuan. Ada juga kemarin yang sudah dibantu mau minta, saya kalau naik bis mabuk ya Pak, kalau naik kereta minta begitu. Ada juga namanya orang banyak ya, alasan-alasan kalau minta uang aja gimana. Kalau masjid saya bisa bantu hanya berupa tiket bis. Ya tiket bis itu kita belikan, kita antar ke terminal. Ketika orang itu nggak naik bis, kita sudah kerjasama dengan PU bis. Itu PU bis itu ngabar ke kita, Pak ini tiket yang ini tadi nggak jadi naik, nah nanti uang kembali. Tidak sama ya. Nah, artinya apa? Berarti kan nanti jadi motif. Iya. Niatnya nanti bisa jadi masjid ini tidak lagi masjid yang lain. Motif untuk cari uang. Kalau begitu kita kasih aja. Iya. Nah, kebanyakan kan begitu. Cuman kita juga mengajari bahwa yang kita kelola bukan uang kita pribadi masalahnya kan. Tidak ke warung. Karena supaya juga mengajari supaya tidak menjadi motif-motif. Banyak juga yang mu'alaf itu juga begitu. Setelah dapat tiket ke kartu mu'alafnya masuk Islam, nanti singgah ke masjid yang lain, bantuan saya mu'alaf, saya kebiasaan ini dan sebagainya. Sebagai alasan juga, alasan kayak apa? Ya kita itu kan pada umumnya kan merasa iba itu sakno,
Nah, tapi misalnya kalau fungsinya hanya untuk nanti motif seperti itu kan ya jadinya, jadi selalu kita memberikan tiket untuk musafir. Kalau untuk makan segalanya kelaparan silakan ada di angkringan makan, nanti masjid yang bayar. Kalau mau lagi kan makanan motor. Kalau mau misalkan nginep tidur ya tidur di masjid ada tempat. Kalau kita mereka tuh tukang basah tuh. Iya. Tukang Tukang basah. basah ya. Iya. Masih uduk ya. Nah, Masih uduk. kaitannya dengan ini sholat zakat. Kaitannya dengan waktu zakat ini bagaimana merubah orang-orang yang mustahik jadi menjadi melalui biro ekonomi ini UMKM ini, maka masjid menjadikan UMKM ini melalui biro ekonomi warga-warga yang tidak punya pekerjaan tetap itu ditawarin keahlianmu apa, katakan bikin kue atau bikin goreng-gorengan, ya jualan aja ke sekitar masjid. Saya kalau jualan nggak punya modal, nanti masjid yang menjadi modal. Luar biasa. Pak, saya nggak biasa jualan, nanti kalau nggak laku gimana? Kalau nggak laku nanti masjid yang beli. Supaya apa, dia berusaha juga dan juga berusaha ketika diberi pinjaman itu berusaha juga mengembalikan. Nah, dengan begitu akhirnya berkembang. Ini angkringan ini, Pak. Angkringan ini hampir 24 jam ya. Dulu pedagangnya hanya 2 orang. Sekarang itu 4 pedagang. Jadi 1 minggu jualan, 1 minggu keren. Nanti jualan yang pagi itu sebelum subuh kita sudah berangkat jualan sini. Nanti sampai jam 1 siang. Yang jam 1 siang ini nanti sampai malam, nggak tahu sampai malam jam berapa terserah mereka. Gantian. Nanti 4 pedagang seminggu. Dan ini udah 2 pedagang ini udah bisa umroh. Alhamdulillah. Masjid hanya mengharapkan apa, kalau kamu berhasil usahamu, dagangmu, infak-infaklah ke masjid. Maka ketika masjid itu tidak ada pemberdayaan ekonominya, tidak juga mensejahterakan jamaahnya, ya infaknya masjid mungkin segitu-gitu aja. Karena yang kaya menengah ke atas sih itu, menengah ke bawah ya itu, kan nggak ada terobosan ekonomi. Dan juga masjid juga nggak punya program-program pengajian yang sifatnya itu setiap ngaji harus ada snack atau makan. Nah ini nanti kajian akbar hari Sabtu Jumat ini malam Sabtu ini kita menyediakan 5.000 bungkus nasi ya. 5.000 untuk makan malam. Dari mana uangnya? Ya program itu kita share di media sosial dan sekarang di-carry, kita mudahkan semua kasus. Itu ya, katakanlah kalau itu 15.000 sudah paling nggak dari 10.000 aja udah 50 juta. Ya tadi modalnya ya nol juga, kita nggak punya. Tapi kita niat memang untuk pengajian ini. Penuh ya, mungkin tutup jalanan ya. Penuh, sudah mulai asal ini sudah banyak yang dapat kedatangan. Nanti panggungnya di jalan sini, jalannya ditutup. Nanti masjid itu penuh. Bisa jadi nanti maghrib itu imamnya ada di toko dan dekat hotel Siena sana. Oh, bikin banyak ya orang. Imamnya karena supaya apa, semua ikut berjamaah. Supaya habis sholat maghrib selesai, tinggal balik kanan yang ada di depan mimbar. Kan panggungnya di sini. Nanti isanya juga nanti begitu saat imamnya juga di jalan sana. Semuanya yang di jalan-jalan ini ikut satu jamaah sholat. Nah, dengan 5.000 bungkus itu sudah banyak warga kita yang dipeseni sudah. Masing-masing bapak ada yang 100, ada 50 dan segala. Kan dia juga butuh beras. Jamaah kita yang punya toko sembako siapa paling beli untuk cara itu. Jadi ekonominya bisa hidup. Berputar dari jamaah ke jamaah. Nah kalau masjid ada pengajian ini nggak ada makan-makan dan segalanya, ya paling warung-warung dan jamaah juga senang kan kalau ada ngaji sekalian makan, supaya maghrib dari saya itu sudah nggak perlu keluar dan makan di sini Pak, sampai selesai sampai kebetulan tahun ini kita bagian di pembukaan. Kalau tahun ini penutupan. Kalau penutupan dulu sampai tugas kita adalah umroh dan biasanya jadi yang umroh. Ya kadang itu kita sebagai pengelola masjid itu DKM itu hanya sebagai perantara saja, fasilitator saja. Program-program setelah kita launchingkan itu, walaupun kita juga sudah menyiapkan dana untuk itu, kadang itu dana itu masih utuh. Seperti umroh ini, hadiah umroh itu kadang orang-orang yang punya biro wisata umroh itu
oh katanya ini pengajian kabarnya ada hadiah umroh. Iya betul ada ini, saya nanti yang belikan tiket umrohnya. Kalau kemarin ada catat itu ya juga orang-orang yang memang tidak punya kemampuan sudah pernah yang datang. Dan juga kita melakukan apa ya itu layanan sosial kita juga misalkan ada warga jamaah kita yang sakit kebutuhan untuk biaya berobatnya nggak ada, maka masjid juga hadir untuk itu. Misalkan sakit sampai opnam, nah opnamnya di mana, sakitnya mana, ya kita nggak usah pinjam uang masjid, nanti masjid yang menyelesaikan. Nah, jadi kita waktu Pak Kiai jadi ketua IKM itu tahun 2021 itu ada jamaah kita sakit sampai habis biayanya itu 43 juta. Kita punya saldo itu uang 48 juta di masjid. Nah dia mau pinjam uang masjid karena kalau saya nggak bayar uang itu saya nggak bisa keluar dari rumah sakit akhir itu. Makanya Pak Kiai Yacir ya sudah hendaknya dipanggil, uang kita ada kas berapa 48 juta ini untuk berobat, waktu kita udah kasihkan aja tebuskan supaya bisa keluar rumah sakit. Yang 5 juta kasihkan sekalian untuk berobat jalannya, jadi 0. Nah pagi dikasihkan 0, siang sudah tersebar berita di masyarakat tuh katanya masjid saldonya 0 dari betul. Nah orang-orang yang punya ini kan banyak pengusaha yang sukses juga, adik dan segalanya, tokoh-tokoh yang pendirinya sini masjid ini. Tanya apa sama Pak Yajasi? Saya dengar katanya masjid saldonya 0. Iya betul 0 untuk apa? Untuk biaya berobat sama yang sakit nggak bisa menebus obat di rumah sakit, nah, saya kasihkan sama kan. Tentunya Pak Kiai juga kalau ada kebutuhan esensial dia juga siap dan ada sendiri pribadi artinya. Kalau masjid memerlukan, ternyata besok paginya saldo yang ada di kas itu lebih daripada 48 juta. Kontan. Nah, artinya Pak ikhtiar itu yang dibangun narasi jamaah itu, kepercayaan jamaah yang dibangun semenjak tahun 99 Pak Kiai Mujahid sudah jadi ketua takmir. Sebelumnya ya kegiatan masjid juga ramai, tapi belum seviral itu. Terus semenjak dia jadi ketua itu kan dikelola dengan secara profesional, bagaimana nanti mengelola masjid bagaimana transparan. Dan dulunya ketika kita nggak punya uang ya kita iuran donatur tiap orang itu ada, tiap jamaah itu ada tiap bulannya. Ketika tahun 99 itu donatur itu diadakan lagi. Nah, pada protes Pak, harga itu loh ini donatur ini saya sudah 3 bulan kok nggak diambil ke rumah. Padahal dia melihat juga ke masjid kegiatannya masih kayak tetap aja kok, donatur uangnya dari mana kok nggak ngambil ke rumah-rumah ya. Bapak kalau mau ikut sumbangsi dengan program di masjid ya itu sudah saya sediakan kota infak di masjid. Karena apa? Pak Kiai sendiri itu berpedoman bahwa saya itu mengurus masjid. Kalau harus minta-minta, masjid nggak punya roh gitu. Masjid itu harus keliling-keliling rumah minta sumbangan. Nah dari situ maka terbangunlah kepercayaan jamaah. Maka nggak ada paksaan. Kalau kita ke rumah itu kadang sambil maksa kan, harus ngambil rumah dan gitu. Iya kalau ada dia pas ada siap kita datang bawa map ketok-ketok dilihat kita masjid di rumah paling cari sumbangan. Nah, kalau nggak siap kan dia assalamualaikum ya udah nggak jawab pelan-pelan di rumah aja. masih muda dulu gitu Ya artinya itu juga nggak ada jeleknya juga, cuma kan seyogianya. Nah, apalagi sekarang itu masjid itu kadang mau bangun aja harus pasang kota infak di tengah jalan. Kan mengganggu orang lewat juga gitu. Apa enggak ada yang solusi yang terbaik? Maka saya itu mengajarkan kalau ada program-program perbaikan ini ya sudah panitianya diajak berikhtiar, mintalah proposal kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat seperti kemarin. Jadi proposal itu nggak pernah ada. Misalkan bangun ini
LIP ini yang baru-baru aja ini 3 tahun 4 tahun ini. Kalau Bapak udah makan di sini mungkin sebelumnya kan belum ada LIP ini. Iya. Dulu pernah nginep di atas juga. Itu naik lift waktu itu. Iya, enggak belum. Kalau di musim muda naik lift. Nah LIP ini kan anggarannya 850 Pak. Iya, mahal banget lift Nah. itu. Terus itu. 850 juta. Yang diposting apa? Proposalnya. Ya jamaah lansia itu ketika naik tangga Nggak kuat ya? nggak kuat. Kalau udah bawa penuh kan mau nggak mau di lantai 2 Pak. Kalau dia datangnya terlambat kan. Iya. Nah di posting TKK Anda melihat lansianya ingin sholat berjamaah berkate-kate ngos-ngosan di tangga dengan uang 15.000 atau 10.000 insya Allah kita bisa bikin lift. Nah ternyata program itu kita luncurkan mau 200 jamaah nggak nyampe sebulan Pak, uang kita penuhi minta close terus kita laksanakan jadikan lift. Nah ternyata apa yang kontribusi itu bukan orang Jawa Barat saja juga, orang-orang dari luar, dari Jakarta, Kalimantan dan sebagainya itu. Maka ketika pengajiannya itu diadakan untuk mengucapkan rasa syukurnya itu dengan pengajian Zoom. Nah kita Zoom yang dari mana? Saya juga waktu itu di sini kok ini nih pengajian kok Zoom, aneh-aneh juga. Oh ternyata tujuannya itu supaya apa? Mereka yang jauh itu juga bisa mendengar. Kita ucapkan terima kasih atas pembagiannya donasinya itu. Ya begitu cara kalau kita tampilkan 850 juta mungkin ya jamaah itu ada Kaget. Kalau mereka yang punya uang kecil 10.000, 5.000 itu kan nggak bisa kontribusi. Dengan begitu kan kalau 15.000, kalau yang sampai 2.000 orang kan sudah banyak. Lebih banyak yang punya kemampuan. Nah walaupun nanti yang besar juga akan datang sendiri. Tapi kan setidaknya kita mengadopsi semua supaya bisa ikut kontribusi. Ya, wakaf hotel juga begitu. Wakaf hotel ini kan dijual maunya yang di Kaliurang ini maunya masjid yang beli, hotel yang punya juga jamaah. Punya lahan berapa ribu meter di Kaliurang ya? Di Kaliurang itu ada 1.000. Oke. Nah, hotel akhirnya suruh masjid yang beli untuk apa ya? Sudah di sana kan tempat wisata. Jadi kita bisa set di wisata religi atau untuk meeting dan segala kalau udah operasi 2 tahun ini ada banyak yang tamu daerahnya itu dingin kan masuk Sandiaga Uno kan punya aset di sana juga. Sistemnya adalah wakaf. Waktu kita bugar, kita rehab itu per kamar itu bagi jamaah yang ingin satu kamar nilainya 60 juta ya. Ada yang 50 juta, ada yang itu, maka nanti kamar itu akan servis yang berwakil. Nah, selama itu berfungsi ada tamu menginap di situ, maka ketika bapak pun meninggal, bapak masih berinfak di masjid itu dan terus. Nah itu konsep itu yang kita pakai. Maka kita ada kotak wakaf ini kita taruh di situ itu. Ya nggak apa-apa yang 1.000, 2.000 mampunya jamaah berapa sesuai kemampuan masing-masing. Tapi tetap kita semuanya, jadi semuanya itu kontribusi. Pak dipotong kalau model hotel begitu nggak umum hotelnya berarti ya, karena kan tadi orang wakaf namanya hotel kan image-nya yang masuk siapa aja, yang orang katakan turis atau ada orang yang pasang yang tidak halal katakan itu adalah seleksi gimana Pak? Ya sementara kalau menyeleksi yang turis dan segala kan tamu-tamunya sementara masih lokalan semua. Oh masih lokal. Iya. Seleksi alam lama-lama jadi seleksi alam ya. Iya. Ya tentunya kan image nama Jogowaren itu yang kita pakai itu akhirnya orang-orang juga datang ke sana untuk rekreasi itu ya orang-orang yang aktivis-aktivis dan segalanya itu. Yang misalnya yang mengenal Jogowaren masjidan, orang masjidan itu banyak juga teman-teman kita ingin ke sana rekreasi itu. Sementara itu kalau di daerah sini pun sebenarnya bisa juga. Ini kan sebelah kampung sebelah ini juga sudah kampungnya bule istilahnya. Pada taman ini kan orang-orang bule-bule banyak turis-turis di situ. Orang pusat sini. Nah, kalau kita ke masjid ini enak sekali. Masih melihat orang-orang yang iman takwa ayam keluar sebentar itu sudah sampai malam hiburan malam banyak di taman sebelah sana. Ya, mereka juga nggak datang ke sini juga. Tapi kalau Ramadan kadang juga ke sini ikut berbuka puasa sama kita, ya nggak apa-apa. Ya,
mungkin dia melihat Islam itu begini ya, begini. Siapa tahu dengan begitu nanti Hidayah. gitu. Nah, banyak orang sini dari Maroko, dari Jepang yang mahasiswa juga ikut bantu haji itu akhirnya dari Timur Arab. Jadi kita tetap memberikan, berarti masjid itu terbuka untuk semuanya dalam hal-hal yang sifatnya itu tidak sampai ibadah. Maaf Ustaz, kalau untuk yang kotak amal di luar, jadi ada yang di luar. Nah, supaya terhindar dari dicuri orang demi orang itu. Iya. Maka masjid itu kan harus buka 24 jam. Ya, kalau kita buka 24 jam, khawatir barang-barang kita hilang, maka kita harus Keamanan ya. keamanan, kita satpam. Ya. Nah, kalau kita punya kas bisa membayar keamanan, ya kita berikut keamanan, Pak. Nah, kan masjid kita 24 jam terang, apalagi di kota, umumnya di kota ya. Di kota itu kan banyak musafir yang mungkin semuanya tidak punya bekal untuk nginep di hotel dan sebagainya. Ya kan lebih tenang kalau nginepnya di masjid, bisa berdoa dengan doanya dan sebagainya, mengadu nasibnya. Minimum kalau ke masjid itu kan ada toilet yang siap pakai. Kalau nginep-nginep di pos-pos mungkin di toko, kalau mau ke BAB juga bingung nyari-nyari di mana mau kita ada BAB dan keamanan dirinya. Nah, maka seyogianya masjid kalau di kota ya harus buka 24 jam. Ya kita siapin supaya aman, harapannya udah. Dan kita juga memberikan kemudahan orang-orang yang mau beramal, berinfak. Artinya orang-orang mungkin dari perjalanan kantor pulang nggak harus melepas sepatu, ketika mau berinfak sudah dimasukkan. Kadang orang mau infak itu mau sudah kotak infaknya nyepit di pojok, lubangnya kecil, uang harus dilipat-lipat dulu baru masuk. Nah, ini kotak infak itu lubangnya besar-besar. Kalau mau dicuti sebenarnya bisa aja, nggak usah diguling-gulingkan, dicuti dapat semua itu Pak. Pakai lem ya, pakai lem. Dicutiin yang merah-merah atau yang hijau-hijau, gambar-gambar itu bisa. Jadi kita udah satpamnya, TP-nya juga, agar apa ya orang mau berinfak itu dimudahkan, tidak harus cepat sepatu dan jalan turun mobil atau bisa. Jadi semakin dulu awalnya ada pagarnya Pak. Pagar ini dibuka sama Pak jadi dibuka. Yang orang-orang lama juga protes. Diminum masih utuh. Pokoknya saya ingin tak bongkar. Bongkar, begitu bongkar tahu laporan keuangan itu, Pak, dengan adanya saya buka pagar ini ternyata infaknya juga menambah. Nah, kan tahu kalau masjid pagarnya dikunci, orang mau infak susah, mau masuk aja repot, harus buat gembok itu kan. Nah, tapi kalau gini kan terbuka semua, mau kapanpun ya mau kita infak. Nah, saya juga pengalaman di masjid saya dulu dibawa Pak, dicureli, diambil, kadang dibawa anu. Kok loh ini karena nggak punya satpam, saya punya marbot tapi marbotnya juga tidur. Sampai juga kalau dijaga kan ya. Gimana cara akhirnya saya gembok Pak, ditaruh di apa itu pilar-pilar itu, kita pakai stainless, gembok khusus, udah itu nggak akan digotong-gotong lagi. Kita nggak ada infak-infak keliling celengan itu nggak ada, cuma udah mereka kita sadari bahwa jamaah itu bahwa kita memang sudah nggak hindarkan infak itu. Kalau bapak ibu mau infak sudah langsung di dulunya sempat ada ya, tapi setelah aturan ini udah ya, tapi ada edukasinya dulu. Kotak keliling itu ketika kita merubah ke ini dikasih tahu edukasinya bahwa kita memang nggak mengirimkan satu, juga nggak mengganggu sholat khotbah saat ini berlangsung, dan juga kapan Pak saja Bapak juga mau infak bisa, karena kotaknya tersambung di yang ada di gembok itu, dan gitu aman, nggak lagi digotong-gotong. Mau neterin juga susah, kita bor standar besar itu. Ya namanya ada juga yang digotongin pakai CCTV, dilihat, oh ini orangnya, ini nyari orangnya kan gimana nih tempatnya, wajahnya juga susah. Gitu. Tapi tahu kotak amal itu dibuka per minggu Pak, dilaporkan ke jamaah Jumat atau yang di sini, yang terbuka ini. yang terbuka ini per minggu. Kalau Jumat operasional itu tiap Jumat kita buka, dan nggak pernah kita melaporkan ke jamaah. Jamaah itu hanya berupa nanti buletin 1 tahun sekali itu terbit dari kasawal itu.
maka Bapak kalau ke sini mau cari laporan keuangan ada di luar. Di buku ya. Laporan itu, laporan 1 tahun itu semuanya komplit di situ, pengeluarannya secara globalnya ada di situ semua. Dan keuntungannya apa? Satu, kalau kita nggak menampilkan laporan keuangan di dinding itu, orang tamu datang itu, ini masjid ini ada uangnya enggak sih? Ya udah, beda dengan melihat baca saldonya 150 juta. Oh, masjid ini kaya ini nggak perlu, nggak usah dibantu ini, nggak perlu dibantu. Secara logis itu juga. Yang kedua, Nah, itu masih ada lisan tuh contohnya. ya, karena image kepercayaan jamaah yang kita bangun ini, maka tidak ada lagi orang yang protes. Kok nggak ada laporan keuangan nih, uangnya kemana saja? Kan masjid-masjid masih banyak begitu, toh Pak. Iya, ada yang mingguan, bahkan harus melaporkan ke RT RW-nya itu ada juga masjid di kampung itu. Jadi ini laporan harus setiap bulan rutin, harus detail tentang ini ke RW laporan. Ya Allah, itu pun masih dicurigai juga. Nah, maka image dengan saldo nol itu artinya kalau kita belum punya BUMN, badan usaha milik masjid, yang bisa mengoptimalkan operasional masjid dari hanya kota-kota itu, maka kalau kita bulan Agustus ini sudah terpenuhi operasional, September masih punya operasional sebulan itu yang rutin itu, selebihnya itulah yang harus segera dilaksanakan. Nah, pengertian saldo nol ini kadang gitu, karena kalau dipahami kayak Joko Karyan dulu saldonya nol. nol tuh nggak mungkin nol terus. Setelah belum contoh nol, belum nol nanti nggak ada yang jadi donatur besar, susah nanti. Oh ganti lampu, oh nunggu dulu infaknya cuma besok. Nah kan begitu. Nah, jadi nolnya dipahami semangat untuk berinfak dalam masjid, tidak ingin menyimpan infak yang tidak Kan nggak merasa bangga ya Pak. Di Jakarta itu kan bangga Pak kalau masjid itu tasnya gede. Berarti DKB bisa jadi duit itu bangga. Saya nanya. Langsung dialog dan jadi langsung dialog nih mengalir aja ya. Iya, mengalir saja. Kalau kita dengar kan tadi bahwa pengurus ini jumlahnya banyak. Terus beberapa bidang-bidang 26 ya. Dari 29 biro. 29 biro ya, satu biro ada yang 5 sampai 10 ya. Iya. Tadi luar biasa. Nah, bagaimana menjaga keharmonisasian antara pengurus nih, kan biasanya sulit untuk menyatukan persepsi gitu ya. Iya. Dan itu emang yang paling luar biasa lah. Terus kedua, saya salut dengan apa yang menjadi kadang-kadang ketika yang sakit. Kalau kami di masjid di sana gitu mengeluarkan katakanlah menghabiskan tadi 42 juta itu juga kayaknya mikirnya dan perdebatannya sangat panjang. Nah, ya walaupun Bisa diturunin DKM nih. Iya. Nah, ini bagaimana ya tadi rasa kepercayaannya gitu ya. Terus bagaimana maksudnya biar kami bisa menerapkan hal-hal begitu. Laporan keuangan sehingga iftar Ramadan itu kemarin hampir 1,5 miliar ya. Iya. Ya artinya luar biasa dengan 30 harinya, tapi duit sampai nyampe segitu dan habis juga gitu ya. Itu kayaknya pertanyaan yang sudah kami inginkan. Bagaimana di pengurus ini kok bisa ya dengan selarasnya gitu bisa mempersatukan, kadang-kadang kita yang 15 orang atau 25 orang sini ributnya kayak apa gitu kan. Gitu. Ditambah sama DKM tadi selain itu keharmonisan, kekompakan juga kesejahteraan. Iya. Karena begini masih dianggapnya makmur karena apa, pengurus semangat sejahtera misalkan disejahterakanlah. Iya. Gitu kan. Sampai saya juga sempat baca tadi itu imam masjid aja kan dibayar 15 juta katakanlah gitu ya, itu kan di TikTok. Kenapa? Ternyata kalau dihitung itu satu kali sholat jamaah cuma 30 perak nyumbang buat imam sebenarnya gitu ya. Iya kan? Kalau salah imam nggak 15 juta nggak ada. Kalah sama yang ngamen. Nah, itu tuh yang saya ngamen 2.000 itu satu lagu, kalau 5 lagu 10.000. Padahal di kita Demi Kota Depok sama kecamatan itu motonya memakmurkan dan dimakmurkan masjid, tapi implementasinya susah. Itu gimana? Mohon arahannya Pak. Jadi keharmonisan itu adalah kayak saya itu termasuk orang baru di sini ya. Termasuk baru. Baru berapa tahun?
baru mungkin dalam 4 tahun 5 tahun ini. Ya. Artinya bertemu lama ya. Saya 2008 sudah di sini, tapi kan karena masih aktif itu kan, kalau setahun pulang cuti itu kan paling seminggu di sini juga masih. Nah untuk menetap lama ya 4 tahun sudah 5 tahun ini. Saya melihat siklus ya, siklus yang ada di sini, kekompakan. Jadi motifnya hanya satu, pahala. Setiap program yang itu mendatangkan suatu pahala, maka jamaah itu juga loyal, pengurus itu loyal. Tapi kalau program itu ada pemikiran kita, kalau dirapatkan bisa mungkin nggak jadi. Contoh, hari ini mulai mungkin bulan depan kita supaya jamaah bisa khusus sholatnya, maka setiap jamaah yang datang bawa sandal baru atau sepatu atau sepeda hilang, kita ganti. Kalau itu kita rapatkan dengan pengurus ini, saya yakin nggak jadi. Nggak jadi Pak. Termasuk misalkan sepeda atau motor gitu. Motor sepeda itu. Nah, maka yang bertanggung jawab ya Pak, yang orang yang mengusulkan itu. Ketika masjid nggak punya kas, nggak punya uangnya, ya harus dia rela berbeban mengeluarkan uang itu. Supaya itu ya yakin. Tujuan utamanya apa? Supaya apa? Jamaah itu ketika sholat itu bisa khusyuk. Karena kan ini kan kota ya, kadang dari kantor belum sempat ke rumah atau sepatu masih bagus, atau mungkin yang mahasiswa mampir pas waktu sholat dan sebagainya itu. Nah, karena masjid merasa takmir bertanggung jawab apa yang hilang di masjid, maka dia juga taruh kitab sendal. Dia ketika takbiratul ihram nama imam ya dia khusyuk, nggak mikir lagi sepatunya hilang. Kalau hilang nanti kan tinggal ngomong takbir diganti. Tapi ketika nggak ada jaminan itu, dia kan masih mikir, wah sepatu gue tak sobek-sobek kan baru hilang nggak, masih mikir. Jadi nggak sukses. Pernah ada hilang nggak motor atau? Kalau selama ini yang sering sendal dan sepatu. Tergantung nengtengnya. Kalau sepatu, Ambil yang bagus, sendal, tinggalkan yang ya. jelek gitu. Ya bisa jadi mungkin kadang itu kadang juga tertukar aja Pak. Sama. Kadang mahasiswa itu begini pulang, pulang mereknya sama, mungkin satunya sudah umurnya 6 bulan, satunya masih baru. Nah, ketika pakai itu kok yang baru. Nah, ada yang pulang belakangan kan, loh ini kok bukan sepatu gitu, kok sudah Mereknya sama. mereknya lama juga agak lucu ini, lapor ke takmir. Ya udah langsung diselerkan mereknya. Besoknya ternyata yang keliru itu datang lagi mampir, loh ini ternyata sandal saya kemarin, sepatu saya kemarin tertukar ini. Ya, tapi kan sudah diselerkan, tidak apa-apa, sudah dipakai nanti sering kan Sudah diganti ya. tinggal diganti. Dan yang sering itu sandal dan sepatu pas motor, itu selama ini belum. Tapi minimum kalau helm dan segalanya biasanya kan helm ada bagus juga. Simple ya. Nah, paling tidak kan ada jaminan bahwa takmir bertanggung jawab, bukan takmir membiarkan tidak tanggung jawab kan. Apa yang dia jawab. Nah, dari misalnya itu terus dari biro ke biro itu kan kalau setahun waktu pemilihan habis pemilihan takmir itu kan rapat kerja itu sama-sama semuanya ngumpul dari satu bank. Satu ngumpul bahas program 4 tahun ke depan itu apa, masing-masing biro membahas itu, nanti dibahas sama-sama, dari situ kenalnya kita bersama-samanya. Nah sebelumnya itu kan ada arahan dari biro dari apa Dewan Suro kita Pak Kiai Muhammad Jasir itu sebelum akar itu perkenalan. Nah, misi-misi kita adalah pelayanan itu, itulah yang disampaikan di situ. Jadi Bapak Ibu kalau jadi pengurus itu juga ada MOU-nya, ada tanda tangan komitmennya itu, kesepakatan itu. Misalkan Bapak tak taruh, Pak kamu kalau tim saya ikut biro pemilihan mualaf misalkan, kalau Bapak sanggup ya sudah isi nama tanda tangan. Tapi kalau nggak sanggup ya kita nggak bisa memaksa juga. Jadi mereka sudah tanggung jawab, oh saya ikut jadi pengurus, jadi suatu kebanggaan juga. Di satu sisi juga menjadi psikologis, saya dari pengurus kalau sholat mau sampai berjamaah di masjid. Nah sekarang 29 biro itu kalau ngumpul paling nggak 200 lebih, sudah banyak gitu. Dan itu kampung Jawarin, warga kampung Jawarin aja, ada kampung juga Jawarin aja. Nah dengan begitu dan urusan haji dan urusan punya pengurusan semua, dari mulai mas anak-anak bulan masjid, nanti remaja,
nanti remaja setelah keluarga itu jadi organisasi formal, umi muda ini dari umida, organisasinya berjenjang semua, kompetisi. Jadi kegiatan itu nanti nggak akan vakum untuk regenerasi kepengurusan itu, karena setiap takmir adalah berhak untuk anaknya dikaderisasi jadi takmir melalui organisasi yang Nah, tadi Pak kaitan sama kesejahteraan ya, kan ada yang orang jadi pengurus sesempatnya ya, sesempatnya karena masih tugas gitu. Atau dia memang tadi punya usaha dan lain. Ada juga yang memang profesional, misalkan bagian keuangan kan nggak hanya mengandalkan sempetnya, tapi memang harus fokus ya. Security aja kan fokus dia, karena apa, digaji setiap bulannya, berarti memang dia profesional gitu. Itu gimana Pak untuk tadi dengan pengurus yang banyak tadi, kira-kira apa sebagian profesional, sebagian memang pilah-pilah ya. Jadi harus dipisahkan ya antara pengurus dan staf karyawan. karyawan gitu. Ya. Jadi yang masuk karyawan masjid diantaranya adalah imam tetap, marbot, satpam, sama petugas hotel. Muazzin dan maksudnya Muatin masih relawan. karyawan. Itulah yang menjadi karya masjid, itulah yang dibayar. Termasuk petugas dari rumah. Nanti totalnya ada 21 orang kalau salah itu. Itu bisa Ya, ya, karyawan ya. dari di luar itu semuanya adalah relawan. Termasuk saya di manajemen atau di biro mualaf dan sebagainya, semuanya ada relawan. Dan mereka teman-teman itu ada juga yang masih aktif di kantor, ada juga punya usaha warung, punya toko dan sebagainya. Nah, nanti ketika dia punya usaha warung itu, pengurus kita ada program-program seperti nanti kalau pengajian harus menyediakan 5.000 porsi makan itu, mereka ini dapat pesanan-pesanan itu. Nah, pengurusnya mana yang punya warung, dan warga dan sebagainya. Diberdayakan. Nah, jadi juga menghidupkan itu. Tambahan lagi sedikit deh, ini sebenarnya banyak pertanyaan kita batasi aja ya. Untuk toleransi Pak, di namanya misi itu kan ada yang didominasi oleh maaf lah warna tertentu ya. Ya, betul. Ini harus pakai kunut, ini tidak pakai kunut, ini zikir, tidak pakai zikir, yang tak maulid juga maulid. Ya. Itu kepengurusan kan pasti harus diakomodir. Satu Yeah. pengurus saja betul beda Pak, betul sama, apalagi jamaah kan gitu. Iya. Itu menghadapi itu gimana Pak ya terjadi di kota begini? Karena kebetulan kampung sebelah ini sudah NU ini Kerapia. Apa ya? Kerapia kan betul. basisnya NU Sudah semua. maksum. Ya maksum dan segalanya. Tapi kan banyak juga jamaah jadi pengurus ini juga banyak. Nah, karena masjid ini berdiri tokoh-tokoh dulu yang mendirikannya kan kebetulan tokoh-tokoh orang Muhammadiyah. Ya, maka warna cara ibadahnya ya seperti Muhammadiyah. Nah, ketika dia masuk ke sini, sholat misalkan nggak sunat kan, dia nggak protes karena merasa nyaman. Satu mungkin imamnya bacanya satu gitu, terus bacanya sejuk, nyaman, gitu. Nah, hal itu tuh kadang menghilangkan fanatis. Fanatis. Sama itu juga pengajian itu juga penambahan ilmunya itu bahwa wawasan kita juga semakin Bapak jadi ini kan wawasannya luas ya. Tidak menyudutkan lah ya. Tidak menyudutkan. Hal-hal yang sifatnya itu perbedaan fikih itu kamu diskusikan sampai kemanapun nggak akan selesai. Tapi bagaimana kita itu menuju bagaimana masjid ini bisa makmur dengan jamaahnya, dengan suasana yang sama-sama mari kita membangun. Dengan begitu maka mereka yang beda itu juga nggak begitu. Kalau pengalaman saya dulu di tempat saya kerja itu antara Muhammadiyah dan NU kan sama-sama keluarga. Nah, yang NU itu juga ditokohi yang orang yang fanatik juga. Nah, ketika kita merekrut imam yang tidak kunut dan bismillahnya juga nggak jahar, dia udah mati-mati. Nanti imamnya harus bismillahnya jahar. Nanti kalau nggak kunut, pokoknya harus ada kunutnya. Ya kalau dia mengotot begitu, daripada kita membayarkan perpecahan nanti dia berpisah dengan kita, ya sudah hari
seminggu 2 kali, Ahad Sabtu pas dia liburnya ya kami jadwal untuk supaya subuh, imam subuh yang dari golongan NU supaya berkunutnya. Lama-lama kan mereka kan nggak di situ terus juga, nah, lama-lama juga hilang, setelah itu ya nggak ada kunut, ya nggak ada. Yang lainnya seperti di bawah ini kan yang ikut admin, karena juga pencerahan kita kajian-kajian itu tidak mengenal golongan dari mana-mana. Kita masukkan selama itu disampaikan tidak menyalah-nyalahkan, tidak menyudutkan, nah itu supaya apa, jamaah juga pengetahuannya juga luas. Terus saya pernah ada pengalaman sedikit dulu di Papua Pak, di perusahaan LG juga isi 2 kali buat keluarga Papua. Di Papua itu ada 3 masjid ya, dipesan sama DKM nya. Pokoknya satu tadi ada kunut, ada malah, ada sayyidina. Saya berusaha untuk menyesuaikan Pak, menyesuaikan di jamaah DKM karena pesen itu. Tapi terkadang dalam 5 waktu itu kan ada yang lupa juga. Karena selama 4 hari kan. Ya setelah itu ya udah wassalam, besoknya gerbaknya lagi. Nah sebagai tadi mungkin maksud saya buat kami juga harus menerapkan toleransi itu ya. Ya betul, karena daripada kalau sudah sama-sama kuatnya itu kan nanti kan repot kan gitu. Tapi bagaimana sama-sama bahwa kan yang lain maafnya pada mungkin Ya, karena dari pagi. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asep Kamaludin dan bisa ikut rombongan. Ini mungkin kedua kalinya saya kesini. Terima kasih, sebetulnya sudah cukup komprehensif ya dan penjelasannya. Tinggal kita ini mengamalkannya yang tadi disampaikan. Dan kami ini memang berangkat dari beberapa masjid ya, yang memang punya latar belakang lingkungan yang beda-beda. Meskipun satu kelurahan tapi karakternya beda-beda. Kita ini kan karena tinggal di, sebetulnya bisa dikatakan banyak pendatang ya, karena emang kebetulan di daerah kami itu banyak komplek. Artinya sebenarnya secara potensial kalau bicara donasi, bicara potensi itu luar biasa gitu ya. Tapi nampaknya kita belum mampu yang mengoptimalkan ya. Jadi lebih banyak kita tuh melakukan pendekatan-pendekatan personal, tapi belum mampu membangkitkan kesadaran gitu ya. Nah itu mungkin yang mudah-mudahan dari Pak Kiai bisa bagaimana cara kita ini membangun kesadaran kolektif gitu Pak Kiai. Ya itu aja. Dari saya terima kasih. Kalau kesadaran kolektif itu diantaranya kalau pas jemaah banyak ya. Dulu kita waktu 2003 tahun-tahun itu kan untuk yang menyadarkan tentang zakat mal itu pun dulu masih hanya berapa orang aja yang berzakat itu, nggak sampai 10 tahun, nggak sampai 50-an jutaan juga. Nah dengan begitu akhirnya masjid mendirikan Baitul Mal. Jadi semenjak Baitul Mal ada di masjid, maka warga itu supaya berzakat malnya di masjid. Nah nanti kajian-kajian yang sifatnya kultum dan sebagainya bahasanya tentang zakat gitu. Kajian ke RT, rumah-rumah itu juga tentang topik itu, karena output yang mau kita peroleh adalah supaya menghimpun zakat mal itu sebanyak mungkin. Kalau dari infak masjid, cara menyadarkannya yaitu gerakan jamaah mandiri itu tadi. Mungkin Bapak udah pernah dengar jamaah mandiri itu ya, sebulan kita itu setahun itu kemarin berapa dibagi 12 kan, jadi rata-rata per bulan. Per bulan nanti dibagi 4 pekan, 4 minggu. Nanti jumlah jamaahnya kita berapa, nanti pengeluaran itu per minggunya itu masing-masing itu kalau dibagi jumlah jamaah berarti masing-masing harus berinfak dengan alas satu sajadah itu, ternyata ada biayanya kan gitu, ada biayanya. Maka kalau katakanlah bagi sepekan itu per jamaahnya ketemu katakanlah Rp2.000 atau Rp5.000 katakanlah sepekan. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau dikatakan Bapak Ibu berjamaah mandiri, maka ketika sepekan itu Bapak Ibu berinfak Rp5.000, maka Bapak Ibu jamaah mandiri. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mampu berinfak 5.000 atau 2.000 tadi, maka
bapak ibu itu kita sholat tadi disubsidi oleh jamaah yang lain. Bahasanya itu. Bahasanya Kan pasti malu ya. ya itu Ada kan rasa- menyambung menyentuh ke diri Begitu, ya. pribadinya. Kalau dikatakan dari ayat itu 1 tumbuh 7 100 dan segala padanya itu mungkin ya cuma dengan ya memang begitu gitu. Iya. Nah, tapi kalau itu kan menyentuh Ya, ke dirinya, menyentuh, ya. kebutuhannya. Pada dasarnya kita itu kan nggak mau disubsidi Pak. Iya. Masa sholat aja satu saja Subsidi. Nah, Iya, iya. kalaupun bapak ibu belum mampu dengan berinfak itu dengan harapan tetap berjamaah, harapan tetap berjamaah itu luar biasa Pak. Nanya infak itu dari lebih dari 100% bulan berikutnya. Wah, menarik tuh bahasa yang pilihan bahasanya itu. Pilihan bahasanya supaya ya Mengenal, maka ya. pandai-pandai membangun narasi tadi. Narasi, Narasi. betul. Takutnya Jadi bilang begini kalau nggak bisa mah, masa sholat suruh bayar sih? bayangin sekarang kalau hanya mau toiletan juga bayar. Iya, Nah, tapi itu baru mau ke toiletan bayar, ini mau masuk surga loh. Sholat, iya. Kemudian yang lebih parah lagi itu tadi kembali dengan sekian puluh juta. Emang dia siapa dibantu begitu kan? Padahal dia juga saudara kita sesama muslim. Nah itu yang ukhuwah yang sesama saudara sesama ini terbangunnya karena dari relawan itu Pak, dari sesama. Maka yang dibangun sini kan jamaah masjid bukan jamaah sholat. Kalau jamaah sholat kan kita sholat selesai. Kan Jamaah kita masjid, kenal. ya. Kalau jamaah masjid itu setiap masjid ada giat semuanya ikut. Ikut. ini jamaah GCM. Jadi kuat Pak. Ya bayangin aja kalau tadi yang 3.500 Ramadan itu makan piringan. Kalau nggak ada dibantu relawan jamaah nggak bisa kalau dulu saja. Itu setiap harinya itu ketika Setiap bulan hari. bulan suci Ramadan. Perjalanan berarti tutup Setiap juga hari. ya kalau Ramadan ya. Karena Iya akhirnya tertutup oleh pendatang kurang yang mau menikmati kuliner sepanjang jalan Jogokarian ini. Ada 300-an orang jualan kuliner itu sepanjang Jogokarian ini, namanya pasar Ramadan itu. Mulai habis asar itu sudah padat, mobil nggak bisa masuk juga. kalau ini parkir masih termasuk punya mesin parkir bis tadi. Parkir itu kita dipinjemi Pak, Oh, gitu. masih dipinjemi. Ada 2 tanah sebelahnya juga untuk mobil pribadi, yang ini untuk bis. Ada 2 kambing besar-besar itu. Iya, ada tempat yang strategis Narakbat. Ya itu dibeli masjid juga nggak boleh sama yang punya itu. Ya, kalau masjid mau pakai silahkan pakai saja, nggak terserah. Tapi kalau dibeli kita jual. Itu bagian dari infaknya kali. Ya bisa jadi Iya, gimana? dipakai. Manfaat. Nggak disewa kan? Enggak. Nggak. Mudah-mudahan istiqomah gitu kan dari dua. Dari berapa tahun itu sudah bis itu kan mau muat sampai 7 bis kalau 7 bis. begitu. Terus Terus parkir yang pribadi sebelahnya, mobil kecil di apa sebelahnya parkir sebelahnya. Nah, jadi masjid itu kalau memang dikelola dengan baik, ya, kontribusi bukan hanya fungsi, kontribusi ke masyarakat di sekitarnya, sekitar masjid utamanya. Masya Allah, semuanya akan Ada program Pak pengembangan masjid lebih besar lagi Pak untuk menampung jamaah. Artinya dengan kapasitas seperti ini. menurut saya mungkin itu jauh-jauh dari Jauh, saya Mas. ya, tapi yang Jalan jelas cepat lagi. intinya sejarah ini kalau saya ngobrol sama Pak Alfian itu ya begini saja masjidnya karena menjadi ciri khas masjidnya juga begini, dan ini juga infak wakafnya orang-orang terdahulu, pendiri dahulu itu kan mengambil tanah di sini itu kan di tengah-tengah kampung itu. Dulu dapatnya segini, dulu dapatnya cuma yang di karpet hijau itu aja Pak, 650 Kayak aja. musola gitu ya. Iya. Betul. Kecil dulu ya. Itu raudohnya itu. Oh iya, karena Nah. kita terawudah itu. Ini sudah pembebasan semua sampai sini nih. Nah kebetulan orangnya dulu mau sebenarnya sampai di sebelah sini juga, tapi yang itu beberapa keluarga itu nggak mau. Sudah diganti Bu, istilahnya kamu dibangunkan dekat juga di sini dulu tanahnya. Sudah aksesnya lebih mudah, kalau boleh itu untuk masjid Nggak mau. kalau tak bangunan rumah semua ada 5 keluarga itu. Tapi karena dia merasa ini merasa orang tua dan sebagainya, ya, Lebih ditinggal di sini. Cukup. Satu lagi. Satu lagi. monggo nggak apa-apa. Katanya kalau masih Kan ada. di sini tuh sering terdengar ada imam masjid, imam sholat. Iya. Nah itu kalau implementasi di lapangannya itu seperti apa kan?
yang dimaksud imam masjid itu katakanlah habis sholat tadi jamaah kita datang mengeluh, Pak saya di Bandung saya nggak punya beras, Pak saya di Bandung kebetulan ada sakit. Nah itu masjid yang mencarikan dananya untuk bisa membantu mereka merasakan jamaah kita yang mengalami kekeluhan itu. Nah kalau imam sholat itu kan begitu sholat ya nggak peduli kebutuhannya apa, nggak tahu maksudnya. Selesai sholat, selesai. Nggak mau Sebatas sholat tugasnya. sebatas sholat, nggak mau apa yang dikeluhkan jamaah itu, apa kurang jamaah itu. Nah maksudnya itu yang itu. Menggunakan definisi itu ya. Definisi itu. Jadi masjid itu berusaha sepertinya melayani mereka yang memang membutuhkan. Lebih luas imam masjid daripada imam sholat. Lebih cenderungnya ke sosialnya ya. Sosial kebutuhan jamaah yang kira-kira bisa membantu solusinya. Masjid bisa memberikan solusinya. Cukup ya. Ini sangat luar biasa pengalamannya dan masih banyak banget yang pengen ditanya, tapi memang kayaknya waktunya. Ya, juga Sebagian di medsos sudah ada ya Pak, Iya, kita bisa sebagian pelajari. mahasiswa juga banyak. Nah ini kan Bapak meyakinkan saja. Iya, silaturahmi kan penting Pak ketemu. Iya, betul. Pak Haji Sadar coba, udah yuk. Udah. Baik, mohon maaf sekali kekurangannya Bapak. Iya. Semoga Pak. suatu saat ada waktu lebih panjang bisa kita Iya. silaturahmi lagi. Kita itu memang harus dimulai. Kalau nggak dimulai, kalau bayangannya sulit itu ya nggak ada sulitnya sebenarnya kan. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Nah itulah yang harus kita ikhtiarkan. Insya Allah masjidnya Bapak yang apalagi itu kelompok pecinta masjid tadi ya, Masya Allah. Termasuk saya itu juga mencintai masjid itu bagian dari kehidupan kita, sehingga kita membuat hidup kita bisa terarah. Amin. Dan ini bermanfaat. Lebihnya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih pencerahannya, advice-nya dari Pak dan Imam Prihadi, dan kami mohon dukungan maaf yang sebesar-besarnya mengganggu waktunya, dan kita tutup minta doanya dari guru kita Ustaz. Oke, langsung Ya. Kalau saya doanya cuma begini saja mungkin, karena kata-kata itu bagian dari doa, maka makmur masjid itu makmur jamaahnya Allah wafat. Amin. Ya gitu kan. Ya, cukup kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kepada pengertian-pengertian tentang waris yang seperti sudah dibicarakan terdahulu, bahwasanya pembagian waris telah disebutkan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa, laki-laki bagian yang 2, perempuan bagian 1, kemudian ayah, ibu, anak, bapak, ibu, anak itu adalah nasab-nasab yang tidak tertutup. Kemudian kita menyebutkan bahwasannya bagian anak perempuan, jika seorang itu bagiannya setengah, jika 2/3, jika lebih dari 2 orang bagiannya 2/3. Kemudian kita menyebutkan bahwasannya anak angkat tidak mendapat warisan. Kemudian kemarin kami juga menyampaikan ada beberapa perbedaan prinsip antara hukum faraid, hukum Islam, dengan hukum yang dianut di Indonesia, yang itu sudah dikompilasi dengan sebuah kitab yang namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini bukanlah produk seperti undang-undang seperti yang ada lainnya yang itu dibuat oleh DPR, tetapi akhirnya dikarenakan adanya ketidakseragaman peradilan agama setelah dibentuk tahun 1989 setelah kemerdekaan kita 1989. Peradilan agama di Indonesia itu tidak stabil untuk memeriksa perkara karena pertimbangannya itu berdasarkan pengetahuan dan pemahaman sang hakim. Maka Menteri Agama pada saat itu dan MUI kemudian membuat kompilasi hukum Islam yang itu diambil dari
mazhab Syafi'i, ulama-ulama kemudian dikumpulkan. Akhirnya ini menjadi pedoman peradilan agama seluruh Indonesia, sehingga peradilan agama di Madura, di Aceh, di Jakarta, di Makassar tetap memutus sama. Apakah seorang disebut talak, cerai, bagaimana seorang disebut berwasiat dan lain-lain. Nah, kemudian perkembangan ini seperti saya sebutkan, 1882 itu Stadgat Belanda itu mengakui peradilan agama, kemudian 1937 Stadgat 1937 juga mengakui. Setelah kita merdeka, kemudian itu diakui oleh Indonesia, kemudian lahir Undang-Undang 89 disempurnakan tahun 2006, kemudian diakhiri dengan tahun 2016. Itu memperluas wilayah hukum peradilan agama, bukan hanya masalah cerai, masalah talak, masalah waris, tapi diperluas dengan peradilan syariah perbankan. Jadi kalau dulu orang-orang datang ke peradilan agama merasa malu karena pasti berbicara tentang perceraian. Angkringan dia bilang, nanti kalau saya meninggal, rumah yang di sana mau saya infakkan, mau saya wakafkan ke panti asuhan, dan ponakan saya yang di sana harus dikasih uang itu. Itu kemudian 2 hari kemudian dia meninggal. Jika ada lebih dari 2 orang, itu bisa dilaksanakan, kecuali ahli waris menggugatnya dan tidak digugatnya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bila kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.